Selamat datang, para pencinta musik, ke sebuah eksplorasi mendalam tentang jiwa musik rock. Hari ini, kita akan menyelami konsep autentisitas. Apa artinya menjadi nyata dalam genre yang penuh pemberontakan ini? Dengan lensa teori dari akademisi musik Alan Moore, kita akan membedah bagaimana keaslian menjadi inti dari musik rock, dari riff gitar yang menggetarkan hingga lirik yang mencerminkan jiwa. Ini bukan sekadar cerita tentang musik, ini adalah perjalanan tentang identitas, emosi, dan koneksi. Jadi, mari kita mulai. Musik rock lahir dari semangat revolusi. Berakar pada akhir 1940-an di Amerika Serikat, rock and roll menggabungkan energi blues, ritme rhythm and blues, dan sentuhan country. Dari pionir seperti Chuck Berry hingga ikon seperti The Beatles, Led Zeppelin, hingga Nirvana, rock telah berevolusi menjadi genre yang beragam, dari classic rock hingga punk, grunge, hingga alternatif. Namun, di balik riff gitar yang menggelegar dan vokal yang penuh gairah, ada satu elemen yang selalu jadi jantung rock, autentisitas. Rock bukan sekadar suara, ini adalah sikap. Ini tentang menentang norma, mengekspresikan kebenaran, dan menghubungkan musisi dengan pendengar melalui kejujuran emosional. Tapi, apa sebenarnya autentisitas itu? Dan bagaimana seorang akademisi seperti Alan Moore membantu kita memahaminya? Mari kita jelajahi. Autentisitas, dalam konteks musik, adalah tentang keaslian. Musik yang terasa jujur, tidak dibuat-buat, dan mencerminkan identitas sejati. Dalam musik rock, autentisitas sering dianggap sebagai tolok ukur kualitas. Penggemar rock bisa dengan cepat membedakan antara band yang nyata dan yang sekadar mengikuti tren. Pikirkan tentang Kurt Cobain dari Nirvana, yang liriknya penuh dengan kepedihan pribadi, atau Patti Smith, yang puisi-puisinya dalam musik terasa seperti curahan jiwa. Namun, autentisitas bukanlah konsep yang sederhana. Ini bukan sekadar tentang musisi yang jujur. Menurut Alan Moore, autentisitas adalah konstruksi sosial, sesuatu yang dibentuk oleh persepsi musisi, pendengar, dan konteks budaya. Untuk memahami ini, kita perlu melihat teori Moore, yang menawarkan kerangka analitis untuk membedah keaslian dalam musik rock. Alan Moore, seorang akademisi musik dan penulis rock, The Primary Text, adalah salah satu pemikir terkemuka dalam studi musik populer. Buku ini, yang diterbitkan pada 1993 dan diperbarui pada 2001, menganalisis musik rock sebagai teks budaya, bukan sekadar hiburan. Moore berfokus pada bagaimana rock menciptakan makna melalui suara, lirik, dan kinerja. Salah satu kontribusinya yang paling penting adalah teorinya tentang autentisitas, yang dia bagi menjadi 3 kategori, primer, sekunder, dan tersier. Kerangka ini membantu kita memahami mengapa beberapa band terasa nyata sementara yang lain tidak. Moore berargumen bahwa autentisitas bukanlah sesuatu yang absolut, melainkan relatif, tergantung pada konteks sejarah, budaya, dan ekspektasi pendengar. Dengan kata lain, apa yang dianggap autentik di era punk 1970-an mungkin berbeda dengan autentisitas di era grunge 1990-an. Mari kita lihat lebih dekat teorinya. Dalam rock, The Primary Text, Moore menguraikan 3 jenis autentisitas yang membentuk pengalaman musik rock. Mari kita jelajahi masing-masing dengan contoh. Autentisitas primer atau first person authenticity. Ini terjadi ketika seorang musisi mengekspresikan pengalaman atau emosi pribadi mereka dengan kejujuran yang nyata. Pikirkan lagu Hurt oleh Nine Inch Nails, yang kemudian di-cover oleh Johnny Cash. Versi Cash terasa sangat autentik karena ia menyanyikannya di akhir hidupnya, mencerminkan rasa sakit dan refleksi pribadinya. Pendengar merasakan kejujuran itu, seolah musisi sedang berbicara langsung dari hati mereka. I hurt myself today to see if I still feel. Autentisitas primer ini adalah inti dari daya tarik emosional rock, menghubungkan musisi dengan pendengar melalui kebenaran pribadi. Autentisitas sekunder atau second person authenticity. Jenis kedua ini berfokus pada pengalaman pendengar. Sebuah lagu dianggap autentik ketika lirik atau emosinya mencerminkan kehidupan atau perasaan pendengar. Misalnya, lagu Basket Case oleh Green Day dengan lirik tentang kecemasan dan kebingungan, beresonansi dengan jutaan remaja yang merasa tersesat di masa muda mereka. Meskipun lagu itu mungkin tidak sepenuhnya autobiografis, pendengar merasa bahwa lagu itu berbicara kepada mereka. Inilah yang membuat band seperti My Chemical Romance begitu dicintai oleh generasi muda. Mereka menangkap esensi pengalaman kolektif. Autentisitas tersier atau third person authenticity.
Ini adalah tentang kesetiaan pada tradisi atau akar musik rock. Sebuah band dianggap autentik ketika mereka menghormati warisan genre tersebut, seperti The Black Keys yang mengambil inspirasi dari blues rock klasik atau Greta Van Fleet yang menghidupkan kembali semangat Led Zeppelin. Autentisitas tersier ini penting bagi penggemar yang menghargai sejarah rock, yang melihat kesetiaan pada akar genre sebagai tanda keaslian. Moore menekankan bahwa ketiga dimensi ini saling berinteraksi, dan autentisitas sering bergantung pada konteks. Misalnya, David Bowie dianggap tidak autentik oleh beberapa puritan rock di tahun 1970-an karena persona glamnya yang teatrikal. Namun, kini ia dipuji karena keberaniannya mengeksplorasi identitas, menunjukkan bahwa autentisitas bersifat dinamis dan bergeser seiring waktu. Musik rock lahir dari semangat pemberontakan, melawan otoritas, norma sosial, dan kepalsuan. Dari awal, rock adalah tentang kebebasan untuk menjadi diri sendiri. Autentisitas menjadi tolok ukur karena penggemar rock menuntut kejujuran, baik dalam lirik, kinerja, maupun sikap. Ketika sebuah band terasa palsu, mungkin karena mereka dibentuk oleh label rekaman atau sekadar meniru tren, penggemar sering menolaknya. Ambil contoh era grunge di awal 1990-an. Sementara band seperti Nirvana dan Pearl Jam menawarkan kejujuran emosional yang mentah, banyak band lain mencoba meniru estetika flanel dan rambut acak-acakan untuk ikut populer. Penggemar dengan cepat membedakan mana yang autentik. Lagu seperti Alive oleh Pearl Jam terasa nyata karena Eddie Vedder menuangkan cerita pribadinya tentang keluarga dan identitas. Autentisitas juga memperkuat peran rock sebagai suara generasi. Dari My Generation oleh The Who sampai Killing in the Name oleh Rage Against the Machine, rock selalu menjadi wadah untuk menyuarakan keresahan sosial dan pribadi. Tanpa autentisitas, pesan-pesan ini kehilangan kekuatannya. Di era streaming dan media sosial, autentisitas menghadapi tantangan baru. Industri musik modern sering mendorong musisi untuk mengikuti algoritma atau tren viral di platform seperti TikTok. Menurut Moore, komersialisasi ini bisa melemahkan keaslian, karena musisi merasa tertekan untuk menyesuaikan diri dengan ekspektasi pasar daripada mengekspresikan diri mereka sendiri. Namun, teknologi juga membuka peluang. Platform seperti Bandcamp dan SoundCloud memungkinkan band independen untuk merilis musik tanpa campur tangan label besar. Band seperti King Gizzard atau Lizard Wizard menunjukkan autentisitas dengan bereksperimen secara bebas, dari psych rock hingga thrash metal, tanpa kehilangan identitas mereka. Ini membuktikan bahwa autentisitas masih bisa berkembang, bahkan di tengah tekanan komersial. Mari kita lihat beberapa contoh band yang mewujudkan autentisitas menurut kerangka Moore. The Beatles, di awal karir, lagu seperti I Want to Hold Your Hand mencerminkan kegembiraan remaja yang jujur yang merupakan autentisitas primer. Di kemudian hari, eksperimentasi mereka di Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band menghormati tradisi pop dan rock sambil mendorong batas-batasnya yang merupakan autentisitas tersier. Nirvana, lirik Kurt Cobain di lagu All apologis penuh dengan kerentanan pribadi, menjadikannya pahlawan autentisitas primer. The White Stripes, Jack dan Mac White menghidupkan kembali blues rock dengan pendekatan minimalis, menunjukkan kesetiaan pada akar genre yang merupakan autentisitas tersier. Paramore, lagu seperti Still Into You, menangkap emosi universal tentang cinta dan pertumbuhan, resonan dengan penggemar muda yang merupakan autentisitas sekunder. Autentisitas tidak hanya tentang musisi, ini juga tentang pendengar. Menurut Moore, musik rock menciptakan ikatan emosional ketika pendengar merasa terhubung dengan lagu tersebut. Lagu seperti Teenagers oleh My Chemical Romance menangkap semangat pemberontakan remaja, membuat pendengar merasa dipahami adalah autentisitas sekunder. Sementara itu, band seperti AC/DC, dengan komitmen mereka pada rock and roll klasik, menarik penggemar yang menghargai warisan genre adalah autentisitas tersier. Ini adalah kekuatan rock,
menciptakan komunitas. Konser rock, dari stadion besar hingga klub kecil, adalah ruang di mana penggemar merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Autentisitas adalah perekat yang menyatukan musisi dan pendengar dalam pengalaman bersama. Bagi musisi yang ingin menciptakan musik rock autentik, teori Moore menawarkan panduan. Ekspresikan kebenaran pribadi. Tulis tentang pengalaman Anda sendiri, seperti yang dilakukan Thom Yorke dari Radiohead di lagu Creep, yang mencerminkan rasa keterasingan. Hormati warisan genre. Pelajari akar rock, seperti blues, folk, punk, untuk memperkaya musik Anda, seperti yang dilakukan The Black Keys. Resonansi dengan pendengar. Ciptakan lagu yang mencerminkan pengalaman universal, seperti kegembiraan atau kekecewaan, untuk menjangkau audiens. Eksperimen dengan berani. Jangan takut mengeksplorasi, seperti David Bowie, yang terus menciptakan ulang identitasnya. Musik rock adalah lebih dari sekadar genre. Ini adalah cerminan jiwa manusia, penuh dengan pemberontakan, keberanian, dan kejujuran. Melalui lensa teori Alan Moore, kita melihat bahwa autentisitas adalah jantung dari pengalaman rock, baik melalui kebenaran pribadi musisi, resonansi emosional dengan pendengar, atau penghormatan terhadap warisan genre. Dari riff mentah Nirvana hingga eksperimen visioner David Bowie, rock terus hidup karena kemampuannya untuk tetap nyata di tengah perubahan zaman. Bagi kalian, para pendengar, autentisitas adalah undangan untuk menemukan suara kalian sendiri. Ketika kalian mendengarkan lagu yang menggetarkan hati, entah itu Bohemian Rhapsody atau Misery Business, tanyakan pada diri kalian, apa yang membuat lagu ini terasa hidup? Apakah itu cerita pribadi musisinya, koneksi dengan pengalaman kalian, atau akar rock yang kuat? Itulah keajaiban autentisitas. Jadi, teruslah mendengarkan, teruslah mengeksplorasi, dan jangan takut untuk menjadi diri kalian sendiri. Karena, seperti rock, keaslian adalah kekuatan terbesar kalian.